Oke, jadi teman-teman di sini kalau kuliah, kalau dulu SMA kan pasti pernah pernah ini ya, pernah belajar ya mengenai keamanan pangan kayak gitu. Kira-kira tahu nggak keamanan pangan itu seperti apa? Makanan itu aman itu kalau apa? Ada yang mau bantu? Izin menjawab itu, Ya, silakan. makanan itu dikatakan aman kalau makanan tersebut eh, tidak terkontaminasi oleh bakteri, mikroba, dan jika dikonsumsi tidak menyebabkan penyakit pada tubuh. Iya, jadi keamanan pangan atau makanan itu dia aman kalau memang dia nggak mengakibatkan penyakit ya teman-teman ya. Atau ketika kita konsumsi itu memang dia steril kayak gitu. Jadi dalam mempersiapkan dari mulai produksinya, dari mulai di plating kayak gitu dan juga diberikan kepada konsumennya itu hygiene gitu. Dia bersih gitu dari mikroorganisme. Sebenarnya nggak dari mulai produksi sih, jadi mulai dari pasca panen ya teman-teman ya. Jadi makanan itu kan kalau misalkan dari setelah panen kayak gitu dibawa, itu nanti ada kerusakan teman-teman. Jadi kalau dia di kerusakan akibat transportasi. Jadi kalau dia dibawa, terus dia akhirnya kena benturan gitu ya, misalkan ubi kayak gitu ya, atau yang lebih gampang misalkan kayak mangga kayak gitu ya. Kalau dia panennya banyak, terus ditaruh di pick up kayak gitu, itu kan kalau jalannya nggak bagus dia saling berbenturan. Nah, itu terjadi kerusakan. Tapi dia nggak mengakibatkan foodborne gitu. Dia bisa mengakibatkan foodborne jika misalkan mangganya itu dia kebuka. Kebuka, terus dia ada kotoran, debu kayak gitu, atau dia terpapar tanah yang dia ada mikroorganismenya, nah itu bisa kepapar gitu. Makanya mulai dari pasca panen itu harus diperhatikan ya, teman-teman ya. Dari mulai em, bungkusnya ya istilahnya ya. Kalau padi mungkin di apa ya, disak bahasa Indonesianya apa ya? Dikarungin kayak gitu. Dikarungin. Setelah itu pas waktu sebelum disimpan itu kan kalau padi itu kan dikeringkan dulu. Fungsinya supaya apa? Supaya nggak ada penumbuhan jamur. Fungsinya apa? Supaya dia nggak apek. Fungsinya apa? Supaya dia nggak tumbuh lagi. Jadi kalau lembab itu kan tumbuh lagi. Kayak gitu. Nah, itu dari tadi pasca panen, terus dia pas waktu ini sebelum penyimpanan, penyimpanan itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi mulai dari suhunya, terus dari posisinya, posisi nggak boleh dia apa namanya nempel lantai, nggak boleh nempel dinding kayak gitu. Karena untuk mencegah terjadinya cross kontaminasi dari mikroorganisme atau tumbuhnya mikroorganisme kayak gitu. Nah, itu salah satunya ya. Nah, untuk capaian pembelajaran kita, jadi mahasiswa mampu menjelaskan mikroorganisme patogen, bisa menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh makanan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya sebenarnya kita akan membahas mengenai mikroorganisme fisik, biologi, sama kimia. Tapi di sini nanti biologinya masuk ke sini juga ya, jadi sekalian. Jadi minggu depan kita belajar kimia sama fisik aja. Pencemaran kimia sama fisik yang menyebabkan foodborne. Nah, ini kalau kalian lihat berita-berita zaman sekarang kayak gitu, entah itu di pernikahan, entah itu di konsumsi dari catering kayak gitu. Nah, itu banyak banget yang menyebabkan foodborne, teman-teman. Nah, kira-kira dari foodborne sendiri, foodborne disease sendiri kayak gitu, teman-teman mengartikannya itu seperti apa? Ada yang mau ini menjawab?
Ada yang mau bantu? Foodborne disease itu apa sih? Iya, Puri, silakan. Sebelumnya terima kasih Ibu izin menjawab. Menurut saya, foodborne disease itu merupakan eh, keracunan akibat makanan yang ditimbulkan dari karena makanan itu sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme yang berbahaya itu. Gitu. Iya, betul ya, Puri ya. Jadi foodborne disease itu penyakit yang disebabkan karena makanan. Kayak gitu, bukan karena misalkan kalian makan pedas, mencret, sakit sampai diare itu enggak. Kayak gitu. Tapi di situ ada campur tangan mikroorganisme ya, teman-teman ya. Jadi bukan karena kalian enggak apa namanya? Enggak doyan pedes gitu enggak, tapi lebih karena dia paparan mikroorganisme gitu. Nah, di sini ada definisi dari keamanan pangan ya menurut WHO dan juga menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2019. Jadi kalau sebenarnya ini hampir sama ya intinya ya keamanan pangan ya. Jadi keamanan pangan itu jaminan bahwasanya makanan itu tidak akan berefek buruk bagi kesehatan. Makanya kalau makanan yang dia di sini ya teman-teman ya, di hotel ataupun di pabrik gitu, dia ada quality controlnya teman-teman. Jadi mulai dari dia makanannya belum di package ya, belum dikemas, nah itu ada quality controlnya. Sebelum dia jadi produk pun, nah itu dia ada kayak uji cobanya. Sebenarnya aman nggak sih istilahnya kalau sekarang mungkin namanya ini ya ORLAB gitu ya, organoleptik. Jadi diuji coba dulu. Kira-kira dia disukai ataupun dia aman atau tidak gitu dikonsumsi. Gitu ya. Jadi dia aman dari cemaran mikroorganisme dan juga cemaran fisik. Gitu. Kalau cemaran fisik tuh biasanya yang kayak dari penjamah kebanyakan, rambut, debu, terus apa lagi? Mungkin pas waktu bersin kayak gitu, nah itu bisa masuk ke cemaran fisik juga, gitu ya. Makanya kalau di pabrik-pabrik kayak gitu, penjamah makannya itu dia harus pakai penutup kepala dan juga pakai handscoon, pakai penutup mulut juga gitu karena supaya ya steril kayak gitu. Tapi biasanya itu kalau pakai yang banyak gitu ya, penutup kepala, handscoon, penutup mulut itu pada bagian tertentu. Pada posisi divisi tertentu ya, teman-teman ya. Kalau dia hanya packaging kayak gitu biasanya hanya penutup kepala dan juga handscoon gitu. Nah, ini masalah yang diakibatkan dari keamanan pangan sendiri ya, teman-teman ya. Jadi sebagian besar ini masalahnya dari pemasakan. 37% itu dari pemasakan. Jadi ini bisa karena fisiknya ya. Jadi cross kontaminasi. Kalau kita pas waktu masak nih, kayak gitu masak pas waktu ngirisin daging kayak gitu, habis itu telenannya nggak dicuci. Nah, itu bisa terjadi cross kontaminasi dengan bahan makanan lainnya gitu. Dan juga misalkan kita habis masak kerang nih, habis masak kerang, terus habis itu wajannya itu nggak dicuci. Nah, itu juga bisa kena paparan cross kontaminasi dari mikroorganisme. Nah, jadi harus hati-hati ya. Terus 29% ini dari hygiene perorangannya. Jadi tadi. Jadi dia ibunya yang memasak nggak cuci tangan dulu misalkan. Nah, bisa kena E. coli, bisa kena salmonella kayak gitu karena nggak cuci tangan. Misalkan dia dari kamar kecil dia pipis atau BAB kayak gitu nggak pakai sabun terus habis itu dia motong-motongin sayuran. Nah, itu bisa kena dari hygiene perorangan. Atau tadi rambut kayak gitu. Atau misalkan kuku. Atau misalkan apalagi nih. Tadi ya misalkan dia bersin nggak ditutup, nah bisa kena makanan atau keringat kayak gitu. Kalau makanannya itu dia biasanya makanan pabrik itu, kalau
sampai ke produsennya itu ternyata ada kayak rambut atau misalkan dari snack, bukan snack sih, dari kemasannya itu nggak baik kayak gitu ya. Kemasannya tuh kalau misalkan dia nggak baik, misalnya nggak tertutup dengan baik, nanti kan akan ngaruhi kontaminasi juga ya teman-teman. Itu biasanya bisa kita mengadu ke nomor telepon kayak gitu produsennya gitu. Kalau misalkan memang kontaminasi fisiknya itu ada di restoran, di hotel kayak gitu. Nah, kita bisa mengadu kayak gitu. Tapi memang kalau fisik kayak gitu biasanya kalau rambut kayak gitu itu biasanya nggak sampai dia mengakibatkan foodborne kayak gitu. Tapi itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi kualitas ya, teman-teman ya. Jadi yang misalkan dia hotel hotel bintang 5 kayak gitu. Tapi makanannya itu ada kecoaknya atau ada rambutnya. Kalau kecoak juga bisa terjadi karena kecoak kan sukanya di tempat-tempat kotor ya. Nah, itu bisa kena mikroorganisme kayak gitu. Tapi kalau rambut nah, itu biasanya jarang gitu. Tapi ngaruhnya ke kualitas penyajiannya kayak gitu. Nah, ini untuk 11%-nya ini dari penyimpanan makanan matang. Nah, kalau kita nyimpan makanan matangnya biasanya lebih dari 8 jam, nah lebih dari 8 jam atau misalkan lebih dari 4 jam ya, teman-teman ya. Nah, itu juga dia bisa kena kontaminasi ya, teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan nggak di wrap ataupun nggak ditutup kayak gitu. Bisa juga setelah misalkan 3 jam itu dipanaskan kembali makanannya. Itu bisa mengurangi kontaminasi. Gitu ya. Terus 12% di sini dari pemilihan bahan pangan. Nah, ini kerusakannya itu kerusakan bisa fisik juga ya. Jadi karena dia benturan kayak tadi saya contohkan misalkan mangga kayak gitu. Jadi dia terkena benturan satu sama lain. Nah, ini dia mengalami kerusakan kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada beban masalah keamanan ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu foodborne disease. Jadi ini lebih ke kita ngomongin ke KLB ya teman-teman ya. Jadi ini mengenai definisi foodborne disease. Jadi disebabkan kontaminasinya tuh mikroorganisme. Jadi virus, parasit ataupun bahan kimia kayak gitu. Kalau fisik tadi ya. Jadi belum tentu dia mengakibatkan foodborne. Nah, ini kontaminasinya ini mulai dari produksi makanan sampai pengiriman sampai juga dia konsumsi gitu. Nah, kontaminasi lingkungan, kalau teman-teman di sini belajar patologi penyakit yang menular kayak gitu, pasti akan belajar mengenai zoonosis, akan belajar mengenai penyebaran penyakit dari tanah, dari air, dari udara kayak gitu. Jadi mikroorganisme itu dia karena nggak kelihatan ya, nah itu dia agennya itu bisa jadi penularannya tadi medianya tanah nih misalkan kita nggak pakai alas kaki kayak gitu kita pas waktu main pasir kayak itu habis itu nggak cuci tangan, nah itu bisa mengakibatkan soil borne disease kayak gitu yang disebabkan karena tadi ya medianya media tanah kayak gitu. Nah ini kasusnya ini lumayan banyak ya, 48 juta kasus setiap tahunnya gitu. Jadi kalau teman-teman baca berita keracunan, kebanyakan mikroorganisme yang menyebabkan foodborne itu efeknya ke diare ya teman-teman ya. Kolera pun, nah itu dia diare juga kayak gitu. Disentri itu juga diare juga. Cuma ada bedanya. Jadi ada yang dia sampai berlendir, ada yang dia cuma diare yang nggak sampai berdarah ataupun berlendir. Jadi diarenya ya kayak diare biasa kayak gitu. Jadi beda-beda gitu. Terus ini nah, jadi ini KLB-nya ya. Jadi agen penyebabnya di sini. Jadi kalau sudah terkonfirmasi ini berarti sudah dicek ya, teman-teman ya. Jadi 45% itu dia dari mikrobiologi, masih dugaan tapi. Jadi dari mikroorganisme biologinya, dari cemaran biologi
gitu. Nah, karena biasanya kenapa di sini masih dugaan, biasanya itu memang nggak semua kasus itu dicek ya teman-teman ya, apakah ini memang karena mikroorganisme apa gitu, biasanya nggak dicek. Ya udah ini dia foodborne disease kayak gitu, penyebabnya nggak dicek. Misalkan kemarin tuh ada kasus di daerah saya itu dia keracunan makanan setelah konsumsi catering di pernikahan gitu. Nah, ini orang-orangnya pada nggak tahu nih, kayak gitu. Dia dari makanan apa terkontaminasinya? Apakah dari esnya, makanan apa namanya, makanan pokoknya, nasi dan lain-lain, atau yang mana, kayak gitu. Cuma bisa menyimpulkan aja, oh ini nih, kayaknya ini, kayak gitu. Nah, makanya dia masih dugaan juga mikrobiologinya. Tapi tentunya dia memang disebabkan karena tadi makanannya terkontaminasi, kayak gitu. Kalau terkonfirmasi berarti sudah dicek ya, teman-teman ya. Nah, ini KLB-nya itu, KLB itu dia bisa 2 atau lebih yang mengalami keracunan. Kejadian luar biasa itu beda-beda ya, teman-teman ya. Ada yang satu aja itu bisa jadi KLB, kejadian luar biasa. Jadi kalau misalkan dia nggak pernah nih sama sekali penyakit itu tuh, kayak gitu. Baru satu aja muncul, nah itu bisa juga disebut KLB. Jadi KLB itu biasanya apa namanya? Ini sebentar. Yang menyimpulkan yang memutuskan itu juga dinas kesehatan setempat ya, teman-teman ya. Jadi bukan orang biasa kayak kita itu terus kita bilangnya ih KLB nih di sini kayak gitu tuh enggak. Jadi dia diputuskan oleh Dinkes dan juga Kementerian Kesehatan kayak gitu. Nah, ini dari ini juga ya, sumbernya juga dia di sini. Nah, di sini dia 57% dari sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi sarananya atau fasilitasnya. Jadi biasanya kalau nanti kalian melakukan HACCP ya, nah itu biasanya juga dicek. Alatnya itu dia harusnya gantinya berapa tahun sekali nih. Jadi kesesuaian alatnya kayak gitu. Alatnya ini sering dicuci nggak sih kayak gitu. Alatnya ini ada maintenance-nya nggak sih gitu. Jadi harus dicek gitu. Nah, di sini juga kondisi sarana produksi industri rumah tangga pangan lebih buruk lagi, yaitu sebesar 76%. Ini karena tingkatnya itu dia industrinya rumah tangga ya, atau UMKM kayak gitu. Jadi untuk quality controlnya tuh masih rendah, teman-teman. Kalau misalkan dia di pabrik kayak gitu ya, nah itu kan ada quality controlnya. Nah kalau di industri rumah tangga itu karena pegawainya itu juga sedikit, dan juga untuk produknya juga nggak terlalu banyak, nah biasanya untuk monitoring kontrolnya itu dia kurang gitu. Jadi monitoring kontrol itu tidak hanya pada produk ya, teman-teman ya, tapi juga pada sarananya. Kayak gitu. Makanya kalau produk apa ya yang biasanya sering di ini sering dipromosikan artis ya, ada telenan gitu ya, telenannya itu kan beda-beda ya, warna-warni kayak gitu. Itu dia ditulisin, oh ini untuk daging, oh ini untuk sayuran, oh ini dia untuk bahan-bahan protein nabati kayak tempe, tahu kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bagus ya. Jadi supaya ada peningkatan kesadaran bahwasanya untuk pemakaian telenan itu dia harus ganti. Jadi beda-beda penggunaannya. Kesadarannya seperti itu. Tapi kalau di kita kan sebenarnya satu aja cukup. Telenan satu aja cukup. Tapi ya itu tadi, jadi harus dicuci dulu kalau misalkan dia makanan kayak misalnya protein hewani kayak gitu. Nah, itu setelah itu harus dibersihkan ketika kita setelah itu memotong sayur, buah ataupun protein nabati. Kayak gitu. Terus selanjutnya berdasarkan jenis pangan. Nah, ini dia KLB akibat konsumsi serealia itu sekitar 31,5% dari 122 kasus tahun 2018 dan 1 KLB dari kacang-kacangan. Kayak gitu. Nah, di sini bukan karena alergi ya, teman-teman ya. Kalau kacang-kacangan itu kan biasanya memang zat alergennya lebih banyak ya dibandingkan serealia. Kayak gitu. Jadi
kacang-kacangan, susu, telur. Nah, itu zat alergennya memang lebih banyak. Cuma di sini lebih ke keamanan pangannya, dia kontaminasinya. Karena serealia itu kan sering dikonsumsi ya, gitu. Jadi untuk kasusnya itu juga lebih banyak dibandingkan dengan sumber makanan lainnya. Tuh. Terus selanjutnya di sini mengenai keamanan pangan dilihat dari tempat pengolahan pangan ya. Jadi asalnya, jadi lebih banyak itu pada mana nih? Sama ya, seimbang ya, 28% ini dari jasa boga dan juga masakan rumah tangga. Jadi asal dari KLB-nya itu dia berasal dari masakan rumah tangga dan juga jasa boga. Jasa boga di sini tuh kayak catering gitu ya teman-teman ya, catering ataupun hotel, catering rumahan ataupun catering hotel kayak gitu tuh juga bisa masuk kayak gitu. Jadi KLB-nya ini dia diakibatkan karena ini nih yang paling banyak. Kalau jajanan sekolah di sini dia masih lumayan lah ya 9% kayak gitu. Kalau makanan kemasan di sini tinggi juga ya 15% ya. Iya kan ini ya. Oh enggak, makanan kemasan tuh 5%. Kayak gitu. Karena memang kalau makanan kemasan kan dia di package ya, teman-teman ya. Jadi sebelum dia di package pun, nah itu biasanya dimonitoring dulu gitu. Kira-kira dia terbuka nggak kemasannya kayak gitu. Dan juga tadi ada aduan. Kalau misalkan dia kemasan mie-nya gitu terbuka atau kemasan ciki-ciki yang kalian beli gitu terbuka. Nah, itu kan kita ngadu, nah kita habis itu kan nggak konsumsi lagi nih kayak gitu karena tahu oh ini sudah terbuka pasti ada kontaminasi nih kayak gitu dari tikus juga bisa gitu atau misalkan kalau makanan kemasan itu kan ada informasinya teman-teman ya expirednya kayak gitu ataupun dari nutritional fact misalkan orang yang beresiko nih kayak gitu oh ini dia makanan ini dia tinggi natrium jadi nggak boleh dikonsumsi oleh orang yang berisiko hipertensi jadi karena makanan kemasan itu ada informasinya, jadi agak lebih kecil. Dia mengalami KLB foodborne disease gitu. Jadi belum sampai dikonsumsi itu sudah ada aduan kayak gitu ya, atau juga karena sudah ada informasi di situ, oh dia udah expired nih, kayak gitu. Terus selanjutnya di sini dilihat dari faktor risiko jenis pangan. Nah, dia juga kalau tadi kan masalah rumah tangga gede ya. Nah, ini juga gede banget nih dari jenis pangannya, dari masakan rumah tangga. Karena kalau masakan rumah tangga kan lebih personal ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Untuk tadi pengawasannya juga kurang kayak gitu. Alat-alatnya pun biasanya lebih sedikit gitu, nggak ada SOP-nya. Kalau di jasa boga mungkin alatnya lebih banyak gitu. Kalau jasa boga di sini kan 13% ya, teman-teman ya. Lebih banyak alatnya, terus dia juga ada penyimpanannya besar kayak gitu. Kalau di rumah tangga kan paling kulkasnya satu ya. Jadi masakan makanannya tuh bleng-bleng masuk kayak gitu. Masakan matang pun biasanya cuma dijejer-jejer kayak gitu dibuka gitu. Kalau kalian biasanya di pernikahan kayak gitu ya, ya udah makanannya dibuka, dibuka, dijejer-jejer di meja kayak gitu, nggak ditutupin gitu. Jadi makanya masakan rumah tangga itu jenis pangan yang menyebabkan foodborne-nya itu dia lebih banyak kayak gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya beban masalahnya kalau tadi yang pertama itu adalah foodborne, KLB ya, lebih ke KLB. Yang kedua tuh emerging issue. Isu yang yang muncul kayak gitu ya, emerging kayak gitu. Baru-baru kayak eh hype kayak gitu ya. Nah, ini biasanya hubungannya sama industri-industri yang dia diedarkan secara internasional ya, teman-teman ya. Jadi kasusnya di sini sekitar ya rata-ratanya 62% kayak gitu. Makanan Indonesia tuh ditolak pasar internasional. Karena alasan ini nih, filthy atau dia apa nggak layak ya. Nah, ini ada kasusnya nih yang kemarin. Aduh, kok jadi berubah. Nah, heboh kemarin mungkin teman-teman lihat ya mie sedap ditolak kayak gitu di Taiwan ditolak juga di Singapura kayak gitu. Nah, kira-kira teman-teman baca nggak kemarin mie sedap itu kenapa kok ditolak di Taiwan, Singapura
Di sini sebenarnya ada jawabannya sih. Kira-kira sebelumnya pernah baca nggak? Kenapa ditolak? Padahal kan mie sedap itu kan kalau berdasarkan ini ya, teman-teman pernah lihat ini nggak sih? Tashi tahu nggak Tashi? YouTuber Tashi itu yang biasanya dia ini ngerating makanan kayak gitu ya. Nah, saya pernah lihat tuh ngerating mie instan ya. Jadi yang pertama tuh kalau nggak salah mie Gaga ya. Terus habis itu mie sedap tuh kalau nggak salah urutan ketiga deh, gitu ya. Indomie kedua tuh ke satu. Pokoknya awal tuh kayaknya mie Gaga deh. Makanya habis itu kan banyak yang konsumsi, banyak yang berbondong-bondong beli mie Gaga ya. Nah, ada yang pernah baca kenapa? Izin menjawab dulu. Ya, silakan. Saya pernah membaca Share. kayak sepertinya mengandung pestisida. Ya, pestisida. Jadi kalau di Taiwan itu pestisida ya teman-teman ya. Ini saya bilangnya di sini etilen oksida ini dia ini sebenarnya juga pestisida sih kayak gitu, tapi dia lebih ke kasusnya yang Singapura kayak gitu. Nah, kenapa di sini Indonesia itu dia ada etilen oksidanya? Kalau berdasarkan WHO ya teman-teman tuh sebenarnya diperbolehkan kayak gitu, tapi dia ada batasnya ya teman-teman ya. Nah, ada batasnya kayak gitu. Sebentar nih saya cari batasnya mana ya. Nggak saya masukin lagi. WHO mana nih WHO? Nggak ada WHO. Jadi ini beda-beda kalau di Eropa residu etilen oksida ini dia minimal maksimal itu dia 0,5 mikrogram per kilogram kayak gitu. Nah, Singapura dia batas maksimalnya tuh 50 mikrogram per kilogram. Nah, Indonesia tuh lebih dari itu. Nah, saya kemarin nyatetnya di mana ya? Sudah nyari kemarin tuh. Oh, mana nih? Oh, ini saya nyarinya kemarin bukan mie instan ya, teman-teman. Kasusnya ini biji wijen dari India kayak gitu. Jadi biji wijen itu etilen oksidasinya itu dia 186 mikrogram per kilogram. Nah, kandungannya segitu. Padahal ketika diekspor ke Eropa, Eropa tuh punya regulasi sendiri. Nah, etilen oksidasinya itu harus 0,5 mikrogram per kilogram. Kalau lebih dari itu dia ditolak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ingat ya, nanti coba dicek lagi kayak gitu. Kalau dari WHO tuh sebenarnya belum menentukan secara fix gitu ya batas maksimal dari etilen oksida. Tapi kalau di negara-negara lain itu mereka kan punya ini ya, punya istilahnya kayak Kemenkes kayak gitu ya, punya kayak BPOM gitu juga ya. Nah, mereka itu juga membuat peraturan. Kayak tadi Singapura, dia mengeluarkan peraturan harus 50 mikrogram per kilogram batas maksimalnya. Terus dia untuk Eropa 0,5 mikrogram per kilogram kayak gitu. Indonesia pun dia berbeda gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita mau ekspor itu harus lihat peraturan dari negara tersebut. Ini juga berlaku untuk bumbu ya, teman-teman ya. Makanya kadang kalau di Indonesia pun ya, di Indonesia itu kalau misalkan Indomie atau mie instan lainnya kayak gitu. Dia di mana ya kayak gitu ya. Itu sausnya itu bukan saus saus sambal kayak gitu ya. Dia sausnya bentuknya serbuk. Jadi beda dengan mie instan yang beredar di Indonesia atau di luar negeri kayak gitu. Biasanya rasanya itu disesuaikan. Jadi selain dari cita rasa, sebenarnya Indonesia harusnya dia menyesuaikan peraturan dari negara tersebut. Ini kayak kecolongan gitu ya, teman-teman ya. Karena memang Indonesia dia pakainya itu kiblatnya masih ya WHO memperbolehkan kayak gitu, nggak sampai segitu gitu. Tapi ternyata negara-negara lain itu dia punya peraturan sendiri gitu ya. Ini kasus kegiatan ekspor. Nah, yang pertama emerging chemical food safety. Jadi dari chemicalnya.
kayak gitu. Jadi ini ada 3 dari akrilamida pada produk yang digoreng, pada benzen di produk minuman yang biasanya minumannya itu mengandung vitamin C ya. Jadi soft drink yang biasanya dia ada vitamin C-nya, soft drink vitamin C kayak gitu, sama food contact material kayak gitu. Nah, kalau akrilamida ini dia sinyal kimianya dicurigai dia menyebabkan kanker, jadi karsinogenik kayak gitu. Nah, ini terbentuknya selama proses pengolahan bahan pangan kayak karbohidrat yang mengalami pemanasan. Jadi suhunya itu di atas 100 derajat Celcius. Kalau teman-teman itu pernah dengar deep frying ya, teman-teman ya, deep frying atau pengolahan ultra frying, bukan ultra frying sih, ultra apa gitu. Jadi untuk suhunya itu dia tinggi tapi memasaknya itu cepet teman-teman. Nah ini bisa mengakibatkan adanya akrilamida gitu. Terus selanjutnya benzen pada produk minuman. Nah, benzen ini juga sebenarnya sifatnya karsinogenik ya, teman-teman. Sebenarnya benzen ini memang ada fungsinya, teman-teman. Dia itu ditambahkannya itu ke situ, ke makanan yang ke minuman soft drink itu fungsinya biar bakterinya itu nggak tumbuh. Bakteri jamur, nah itu nggak tumbuh kayak gitu. Tapi ada beberapa kasus ternyata benzennya terlalu tinggi, ditemukan gitu ya, ada temuan benzennya itu terlalu tinggi, makanya nggak boleh karena itu kalau terlalu tinggi bisa mengakibatkan karsinogenik kayak gitu. Nah ini dari guideline WHO-nya ini maksimal itu dia kurang dari 10 mikrogram per liter, ada di minumannya itu kurang dari 10 mikrogram per liter, nggak boleh lebih dari itu gitu. Karena tadi fungsinya sebenarnya itu bagus supaya dia menghambat pertumbuhan bakteri gitu ya. Terus selanjutnya food contact material. Nah, ini sebenarnya tadi juga sudah agak dibahas ya. Jadi secara lebih ke kontak dengan misalkan kayak talenan atau penggorengan kayak gitu. Jadi materialnya. Jadi makanan itu dia kontak dengan alat-alat di dapur kayak gitu. Nah, makanya di sini harus ada monitoringnya ya teman-teman ya. Jadi misalkan apa namanya tadi ya, wadah talenannya harus ganti kayak gitu. Kontak dengan air misalkan. Kalau makanan yang dikonsumsi sebenarnya itu nggak boleh pakai air. Kalau ini ya, apa namanya, kalau di Surabaya ya teman-teman ya, kalau makanan yang dikonsumsi ini sebenarnya nggak boleh pakai air PDAM teman-teman. Jadi coba teman-teman tuh lihat kualitas air ya. Jadi itu ada grade air, ada air yang diperbolehkan untuk dikonsumsi itu ada kayak gitu. Karena di Surabaya itu dia ada 2 sumber PDAM kalau nggak salah ya. Nah, dan juga kadang kalau teman-teman mungkin di kosan kayak gitu, airnya air PDAM, kadang kan ini ya ada rasanya, warnanya kuning kayak gitu. Karena memang sumber PDAM-nya beda-beda teman-teman. Nah, itu sebenarnya nggak dianjurkan sebenarnya menggunakan air tersebut. Nah, makanya ini bisa nanti dia kontak chemicalnya itu dari air, dari wadah, dari pisau kayak gitu. Nah, makanya di sini dia harus aman. Jadi supaya nggak bermigrasi itu gimana? Kayak gitu. Makanya tadi talenannya harus beda. Mencuci bahan-bahannya itu harus di air mengalir kayak gitu. Jangan cuma direndam aja gitu misalkan ya. Nah, direndam terus habis itu udah terus habis itu dikukus kayak gitu. Nah, jadi harus di air mengalir. Tuh. Nah, yang kedua emerging pathogen. Jadi ini sebenarnya secara umum ya. Jadi patogen penyebab penyakit yang dia kejadiannya meningkat dari dekade ke dekade gitu. Terus yang kedua patogen yang mengalami evolusi. Misalkan kalau teman-teman ini lebih ke virus sih ya gitu. Misalkan kalau teman-teman kemarin COVID nih,
itu kan dia setiap strain itu kan beda-beda ya. Kemarin ada yang alpha, yang pertama-pertama itu. Terus habis itu dia ada delta yang lebih rentan penularannya. Nah, itu dia berkembang ya, teman-teman ya. Ini kalau di luar negeri kasusnya tuh antibiotik, teman-teman. Jadi antibiotik itu berevolusi. Jadi karena orang-orang di sana itu dia sering konsumsi antibiotik, nah akibatnya itu mereka ini kebal. Jadi kalau sakit yang diakibatkan karena bakteri kayak gitu, dia kalau minum antibiotik itu dia nggak sembuh karena sudah terlalu kebal. Sudah terlalu kebal gitu ya dengan konsumsi antibiotik kayak gitu. Makanya kalau teman-teman itu minum obat gitu biasanya kan sama dokter ini antibiotiknya minumnya segini ya gitu ya, 3 hari berturut-turut ya kayak gitu. Nanti dicek lagi sudah ada penurunan atau belum, dihabiskan ya konsumsinya kayak gitu. Nah, jadi nggak boleh terlalu lama konsumsi antibiotik itu teman-teman, karena takutnya tubuh kita tuh resisten, jadi nggak mempan lagi. Nah, itu terkait antibiotik. Nah, ini sama patogen. Dia berevolusi gitu. Jadi strainnya tuh semakin berkembang kayak gitu. Terus yang ketiga, patogen yang sudah dikenal dan menyebar ke daerah atau populasi baru. Jadi daerah-daerah yang lebih rentan kayak gitu. Daerah-daerah yang secara demografi, nah itu biasanya masih hygiene sanitasinya masih fasilitas ya terkait hygiene sanitasinya itu belum belum tersedia kayak gitu. Ataupun kalau tersedia itu masih dalam jumlah yang sedikit gitu. Terus yang keempat, patogen lama yang muncul melalui pangan baru. Nah, sebenarnya patogennya itu sama kayak gitu ya. Tapi dia ada pangan baru yang apa namanya? Dikontaminasi. Jadi ada vehicle barunya kayak gitu. Tapi ini sebenarnya juga perlu apa? Konfirmasi ya, teman-teman. Jadi misalkan nih kayak kemarin juga misalnya menghubungannya ke COVID ya supaya lebih enak ya, teman-teman ya. COVID kemarin nih ada beredar nih, oh dia COVID itu bisa nyebar lewat kayu, oh COVID itu bisa menyebar lewat besi, oh COVID itu bisa menyebar lewat baju kayak gitu. Nah, COVID itu dia bisa hilang kalau suhunya segini kayak gitu. Nah, itu kan perlu konfirmasi ya teman-teman ya dari tenaga ahli gitu. Terus yang kelima, patogen yang perlu diwaspadai. Patogen itu sebenarnya juga mikroorganisme ya teman-teman ya, tapi namanya ya patogen kayak gitu. Terus yang ketiga, bioterorisme. Jadi permasalahan keamanan pangan di mana kontaminasi pada produk pangan dilakukan dengan sengaja dengan unsur mencelakakan konsumen. Tapi sebenarnya tindakan bioterorisme itu tidak hanya pada makanan, tapi dia efeknya sama, dia aksinya sama. Dia secara sengaja ditambahkan untuk mencelakakan, kayak gitu. Kalau saya searching-searching sebenarnya kalau bioterorisme yang untuk pangan sebenarnya hampir nggak ada ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk ini virus, nah itu ada. Jadi ini contohnya itu ya apa namanya antraks kayak gitu. Terus dia corona, terus influenza kayak gitu. Jadi kalau dulu itu ada berita, nah kalau teman-teman baca ya, eh, coronavirus itu kan dia sengaja untuk biar mengurangi penduduk di bumi ini kayak gitu. Nah, jadi kan itu sebenarnya bisa jadi benar teman-teman, karena coronavirus itu walaupun di Cina itu dia makan apapun ya, nah belum tentu sebenarnya, belum tentu kelelawar itu dia kena ke mikroorganisme yang ada di kelelawar itu dia apa namanya tuh ya ke manusia atau disebarkan melalui manusia kayak gitu. Jadi makanya tuh ada pendapat-pendapat kayak gitu yang bilang kayak gitu. Nah, ini ada beberapa yang menurut CDC, jadi ada anthrax kayak gitu, ada Clostridium botulinum yang dia mikroorganismenya itu dia ditaruhnya itu di
minuman kemasan botol. Kayak itu ditaruhnya di situ. Ada botulisme juga nih hampir sama kayak Clostridium, terus sama influenza tadi yang saya bilang tadi ya. Nah, ini potensial agen nih sebenarnya dua-dua. Ini poin 1 sama 2 ini sama-sama potensial agen ya yang menyebabkan bioterorisme. Karena tadi dia sengaja ada unsur sengaja untuk mencelakakan konsumen gitu. Nah, selanjutnya penyebab foodborne. Jadi kita ke mikroorganismenya dulu ya. Jadi mikroorganisme itu ada yang berguna sama tidak berguna atau dia sebenarnya lebih ke fungsinya pembusukan ya. Jadi di sini ada asam laktat teman-teman. Jadi bakteri asam laktat itu dia dapat mengubah karbohidrat menjadi asam organik. Nah, fungsinya itu. Makanya di situ dia fungsinya menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang baik pada bahan pangan maupun dalam usus manusia. Nah, ini dia ditemukannya pada tanaman, tanah, hewan, dan usus manusia. Jadi dia mengubah karbohidrat ya menjadi asam organik. Nah, selanjutnya organisme pembusukan. Nah, ini kerusakan pada bahan pangan dan menimbulkan bau, rasa, dan tekstur yang tidak sedap. Nah, bakteri-bakteri ini contohnya bakteri Pseudomonas, Kamir, Candida yang biasanya kalau kamir itu ada di keju ya, kayak gitu ya. Biasanya dia membuat baunya nggak enak, tapi bukan karena kejunya nggak enak itu nggak. Tapi biasanya bisa membuatnya itu lebih berlendir kayak gitu ya, dia nggak sedep kayak gitu. Ini juga bisa kena ke buah-buahan, jadi buah-buahannya itu bisa lembek, berlendir kayak gitu, nggak sedep kalau untuk dagingnya. Nah, ini virus, mikroorganisme yang virus ya, yang poin 1 itu yang sering menjadi penyakit bawaan pangan. Jadi ada virus hepatitis A, E, virus Norwalk, sama rotavirus. Sebenarnya banyak banget, nanti kita bahas yang sering ini aja, yang sering menyebabkan foodborne disease kayak gitu. Nah, rotavirus ini sebenarnya juga sama ya teman-teman ya, beberapa foodborne tadi itu memang dia efeknya tuh menyebabkan diare. Cuma tadi dia beda-beda. Ada diarenya itu berdarah, diarenya berlendir kayak gitu. Jadi beda-beda karena mikroorganisme penyebabnya itu juga beda-beda kayak gitu. Terus kapang banyak ditemukan di lingkungan, di buah-buahan, di kacang-kacangan, di biji-bijian juga. Nah, ini karena kondisi suhu dan kelembabannya yang kurang, makanya harus di setting teman-teman. Gitu. Makanya kalau biasanya di tempat produsen, di tempat penyimpanan itu kan sebenarnya standarnya dia nggak boleh lembab. Jadi ada kelembaban nisbinya kayak gitu. Jadi di situ harus ada pengatur suhunya. Itu kalau produsennya gede ya teman-teman ya. Kalau misalkan kayak petani kayak gitu, biasanya itu hanya ini aja, mengurangi terjadinya kontaminasi, mengurangi terjadinya kelembaban. Nah, untuk alatnya sendiri untuk monitoring kelembaban tuh nggak ada. Jadi hanya melakukan pencegahan saja gitu. Nah, ini contoh jenis kapang beracun ya. Nah, ini dia ada Aspergillus, Fusarium, sama Penicillium. Nah, 60-80% penyebab penyakit bawaan dari pangan itu dia disebabkan karena bakteri. Nah, ini bakteri dia ada dua. Jadi bakteri infeksius, ada bakteri toksigenik gitu. Kalau infeksius nih ya, berarti kalau kita lihat infeksius berarti di sini dia menginfeksi dan juga berkembang biak di dalam tubuh manusia. Nah, tingkat keparahan orangnya tuh beda-beda, teman-teman. Karena kan ada yang imunitasnya bagus, ada yang imunitasnya itu kurang, kayak gitu. Makanya beda-beda efeknya, gitu ya. Terus selanjutnya bakteri toksigenik. Nah, dia mengandung enterotoksin. Entero berarti dia nanti lebih menginfeksinya itu di bagian pencernaan, teman-teman. Toksinnya itu menyebabkan sakitnya tuh lebih ke pencernaan kayak gitu. Kita ke bakteri infeksius sendiri lebih dulu. Nah, ini sebenarnya juga pencemaran biologi ya, teman-teman ya. Jadi sekalian belajar pencemaran biologi, kita ke salmonella gitu. Nah, salmonella ini dia strainnya tahan panas. Jadi makanya dia kalau suhunya itu sekitar 70 derajat Celcius, kita panasin kayak gitu selama 2 menit kayak gitu. Sebenarnya dia hanya bisa membunuhnya cuma strain 10
pangkat 6 Salmonella. Jadi strainnya itu kan banyak ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita memanaskan makanan pun kalau bisa di suhu optimum di 100 derajat Celcius gitu. Nah, ini hidup dalam usus hewan dan burung berdarah panas. Tuh, jadi ada kelelawar kayak gitu juga. Terus dapat bertahan hidup di lingkungan dan ditemukan di feses berbagai makhluk hidup seperti unggas dan telur. Nah, ini sebagai sumber utamanya juga. Gitu ya. Nah, di Eropa dilaporkan masalahnya tuh pada susu karena dia terkontaminasi S. typhimurium. Jadi ini strainnya Salmonella ya, teman-teman ya. Air irigasi juga bisa mentransmisi serotip Salmonella. Nah, kalau teman-teman dulu tuh pernah dengar juga ya, jadi dulu tuh ada kasusnya itu jamur dari Jepang atau Korea kayak gitu. Itu sudah diekspor di luar kayak gitu. Tapi ternyata di negara yang tersebut itu menemukan bahwasanya jamur yang masih fresh ya, teman-teman ya. Jamurnya ini dia terkontaminasi salmonella. Nah, habis itu ditarik semuanya produknya. Nah, itu bagusnya tuh seperti itu. Jadi kalau sudah teridentifikasi, ya udah barang-barang tersebut itu sudah barang tersebut itu harus ditarik. Walaupun ada kerugiannya, tapi kan dia bisa menyelamatkan ini ya, manusia ya dari sakit kayak gitu. Itu. Nah, ini juga kerang juga dapat terkontaminasi akibat limbah yang dibuang ke sungai atau laut. Nah, makanya kerang itu, nah, walaupun kalian sudah mencucinya ya, tapi kalau memasak kerang, kalau bisa wajannya terpisah atau wajannya dicuci lagi. Kayak gitu. Takutnya dia masih ada kontaminasi dari salmonella yang ada di laut kayak gitu atau dia kontaminasi merkuri gitu ya. Jadi harus dicuci lagi. Ini juga ada kasus juga rempah terkontaminasi patogen akibat dikeringkan di udara terbuka sehingga dia ada paparan dari hewan maupun burung ya. Jadi dari tadi ini hewan atau burung berdarah panas. Gitu. Nah, jadi ini satu dari 4 penyebab umum dari diare, gejalanya itu diare, mual, muntah, nyeri perut. Salmonellosis itu terjadi 6 sampai 72 jam. Jadi maksudnya itu dia masuk dulu tuh dia nggak langsung sakit ya, teman-teman ya. Kalau kalian belajar patogenosis kayak gitu, nah itu nggak langsung sakit kayak gitu. Jadi masih istilahnya tuh masih diem dulu kayak gitu ya, istilahnya kayak mati suri kayak gitu. Nah, habis itu dia akan menimbulkan gejala. Ya, jadi sakitnya tuh sampai dia di 72 jam tuh berapa hari? 2-3 harian ya, kayak gitu. Nah, sakitnya itu 2 sampai 7 hari. Sumbernya tadi ya, hewan domestik liar yang berdarah panas kayak gitu. Pada manusia umumnya sumbernya itu dari telur, daging, unggas, susu, sayuran hijau yang terkontaminasi dari salmonella. Jadi salmonella tuh dari air juga bisa, dari hewan itu juga bisa kayak gitu. Nah, bisa menular person to person juga melalui fekal. Begitu. Nah, misalkan ini ya, kayak ibunya bersihin BAB anaknya, kayak gitu. Habis itu dia nggak dicuci bersih, nah itu bisa menyebabkan kontaminasi juga, kayak gitu. Kalau memang eh bukan itu ya. Ini misalkan ini nih, eh pampers anaknya gitu ya, ada BAB-nya kayak gitu. Dibuangnya nggak dibuangnya se sekenanya aja dibuangnya kayak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan penularan juga gitu. Makanya kalau sekarang itu kan kalau buang buang pampers itu kan kadang ini ya, nggak tahu tempat ya, dibuang di kamar mandinya itu nggak ditutup kayak gitu, dia nggak dibungkus kayak gitu. Nah, itu bisa kena tuh kalau misalkan di situ ada lalat, di situ ada kecoa kayak gitu, habis itu hinggap di pakaian kita atau di tangan kita kayak gitu atau di makanan kita. Nah, itu bisa terkontaminasi. Terus nah ini selanjutnya Campylobacter.
Ini salah satu bakteri yang menyebabkan foodborne disease yang paling banyak ya. Jadi ini juga 1 dari 4 global issue yang ada di US kayak gitu secara di dunia kayak gitu. Jadi kematiannya itu dia lebih rentan di anak-anak yang dia balita dan juga pada orang tua kayak gitu. Dan juga dia diperparah nih, misalkan dia punya indikasi punya penyakit AIDS atau HIV gitu. Dan dia terkena kontaminasi dari Campylobacter. Nah, itu bisa memperparah penyakitnya. Kayak gitu, bukan memperparah HIV AIDS-nya ya, tapi kondisinya, kondisi fisiknya. Karena sudah sakit, nah, terus dia terkontaminasi. Sebentar ya. Nah, transmisinya atau penularannya itu dia melalui air yang terkontaminasi dari keju atau susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, kalian sudah belajar IBM ya, jadi sudah tahu pasteurisasi itu dia diolahnya seperti apa, kayak gitu. Dari daging unggas yang mentah atau kurang mateng, gitu. Nih yang kadang ini masak unggas kayak gitu, kalau bisa masak itu jangan langsung apinya digedein gitu ya. Misalkan kita mau buat ini nih, buat apa stick gitu misalkan ya, jangan apinya digedein dari mulai start sampai selesai. Itu biasanya yang mateng itu hanya luarnya saja, dalamnya tuh nggak mateng. Makanya dimasaknya itu dia harus api sedang kayak gitu. Ini juga menular dari hewan atau produk olahan daging. Kontaminasi bakteri dari feses saat penyembelihan itu juga bisa. Makanya apa? Higien sanitasinya. Cuci tangan, pakai sabun, pakai air mengalir. Kalau misalkan nyembelih, bajunya atau pakaiannya terkena, kalau bisa ya dicuci. Jangan dipakai pas waktu konsumsi makan. Kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, dia kenanya tuh di bagian apa, di tangan kita kah kayak gitu atau di bagian mana kayak gitu yang nanti mungkin kita pegang lagi bagian tubuhnya itu gitu. Gejalanya sama, dia mual, muntah, diare, nah kadang-kadang dia sampai berdarah juga, kram juga ya, terus demamnya sampai 5 hari. Nah, pencegahannya sanitasi yang baik saat penyembelihan. Jadi darahnya itu harus biasanya kan dibuat lubang kayak gitu ya. Darahnya harus dipendem kayak gitu. Terus fesesnya biasanya itu kan kalau pas waktu disembelih itu kan kadang stres kayak gitu ya. Ada stresnya gitu. Nah, itu biasanya mengeluarkan fekal kayak gitu. Nah, itu harus segera dipendem gitu ya, dipendam kayak gitu. Terus selanjutnya listeria. Nah, dia penyebab kematian juga nih. Monositogenesis kayak gitu. Sebentar. Nah, listeriosis ini sebenarnya nggak umum ya teman-teman ya, karena biasanya itu kalau dia secara invasif, dia tuh bisa menyerang otak dan juga peredaran darah kayak gitu. Nah, ini biasanya itu dia ada di mana nih? Nah, ada di produk-produk yang delimit kayak gitu atau dia nggak mateng gitu ya, dagingnya nggak mateng kayak gitu. Makanya teman-teman itu kalau misalkan pesen stick ya, sebenarnya nggak ini sih, stick itu kan macem-macem ya teman-teman ya, ada yang memang wagyu atau apa secara kualitas itu dia memang bagus kayak gitu, tapi lebih amannya itu memang konsumsinya itu yang well done gitu ya. Jadi kalau bisa itu yang mateng. Kan kita nggak tahu ya, ini sumber dagingnya itu seperti apa, kayak gitu. Dia ada paparan dari ini nggak sanitasinya atau nggak sanitasi irigasi ya, jadi air kayak gitu. Atau yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau bisa konsumsi makan itu dia juga harus mateng kayak gitu. Ini juga ya, kalau orang Jepang kayak gitu ya konsumsi sushi atau apa yang mentah
Nah, itu dagingnya itu sebenarnya beda ya, teman-teman ya. Atau misalkan telur nih. Nah, telur kan kadang kalau di Jawa itu ada apa namanya tuh yang minuman dikasih telur tuh apa namanya? Ada yang tahu? STMJ. STMJ. STMJ, Bu. Nah, itu bisa kena apa? Telur mentah itu bisa ada apanya? Dari salmonella. Dari salmonella. Iya, salmonella ya. Gitu. Jadi kadang kan biasanya pakainya telur Jawa ya, telur yang warnanya orange kayak gitu. Tapi karena telurnya itu nggak mateng, nah ini bisa menjadi media, kayak gitu. Dia ada kontaminasi salmonella, kayak gitu. Mungkin dia merasa fine-fine aja gitu karena konsumsinya satu, gitu. Tapi paparannya ke orang itu memang beda-beda. Mungkin si A dia nggak ada efeknya, si B bisa jadi ada efeknya, dia sampai diare dan lain-lain kayak gitu. Jadi tetap harus aware ya teman-teman ya sama makanan-makanan yang dia nggak mateng kayak gitu. Kemarin kan ada kasusnya juga nih, Jepang itu kan dia membuang limbah nuklir ya. Jepang atau siapa tuh? Ya Jepang ya kalau nggak salah ya, membuang limbah nuklir dan presidennya ya itu mengonsumsi sushi kayak gitu. Nah, itu juga bisa terjadi kontaminasi ya, teman-teman ya di seafoodnya gitu. Karena memang kan dari ini ya kontaminasi dari airnya kayak gitu. Nah, ini kelompok yang rentan ya. Jadi tadi HIV AIDS kayak gitu. Jadi dia lebih lebih sakit lagi kayak gitu, leukemia, terus ibu hamil, orang-orang yang dengan diagnosa kanker, orang-orang yang habis transplantasi ginjal dan menjalani terapi steroid. Jadi perlu hati-hati. Nah, ini sebenarnya bilangnya ini di sini sembuh sendiri ya, teman-teman ya. Tapi dengan gejala yang seperti ini tetap harus diobati. Diare tuh biasanya diobatinya pakai apa? Apa? Diare tuh biasanya diobatinya pakai apa? Oralit. Oralit. Selain itu apa? Selain itu, selain itu adalah zinc, suplemen zinc. Jadi zinc itu dia fungsinya supaya terbentuk ya, supaya membentuk kembali kayak gitu. Ininya apa namanya? Fesesnya. Kalau oralit itu kan fungsinya dia supaya ini ya, cairan yang keluar itu bisa diatasi kayak gitu. Karena kan dia garam sama gula ya, teman-teman ya. Itu. Jadi harus mix match dengan zinc. Terus selanjutnya di sini ada yang enterotoksin. Bakteri patogen enterotoksin itu ada Staphylococcus aureus, ada E. coli, ada Clostridium botulinum, ada Bacillus aureus kayak gitu. Nah, ini sama-sama di sini lebih ke usus ya, di sini ya untuk masalah karena masalah pencernaan kayak gitu. Staphylococcus aureus dia komensal pada kulit, jadi dia paparannya di kulit dan permukaan tubuh manusia yang hygiene perorangannya itu buruk gitu. Makanya kalau di pabrik-pabrik biasanya kan ini ya pakai jubah kayak gitu ya. Kalau dia di bagian produksi kayak gitu pakai jubah kayak gitu. Karena supaya terhindar dari ini permukaan kulitnya bisa terhindar dari kontaminasi. Terus selanjutnya E. coli yang toksigenik kayak gitu. Ini juga efeknya di usus manusia kayak gitu. Yang soalnya Clostridium botulinum, nah teman-teman biar nggak enak hafalnya itu kan botol ya. Nah ini lebih ke makanan-makanan kalengan kayak gitu. Nah biasanya ini juga diperparah kalau makanannya tuh kebuka kayak gitu. Kadang kan kalau makanan kaleng-kaleng itu kan ditumpuk-tumpuk diplastikin gitu ya. Jadi dia ditumpuk beberapa diplastikin kayak gitu. Biasanya untuk transportasinya kurang aman, nah itu bisa kebuka gitu. Terus Bacillus cereus, ini dapat tumbuh dengan atau tanpa udara, sering dilaporkan
mengontaminasi serelia, rempah, dan berbagai pangan mentah maupun mateng kayak gitu. Jadi ingat enterotoksin itu dia mengakibatkan eksotoksin yang aktivitasnya itu mempengaruhi usus halus, teman-teman. Jadi toksinnya itu mempengaruhi kinerja dari usus halus. Nah, kita ke E. coli ya, teman-teman ya. Strainnya ini ada beberapa ya, kayak gitu. Jadi sumbernya dari manusia, dari ternak itu juga bisa, kayak gitu. Tapi yang paling sering itu, yang paling parah ya, foodborne-nya itu dari Cygatoxin Producing E. coli, jadi STEC. Jadi ini beda strain ya. Kalau STEC kan nggak ada di sini ya, strainnya ya. Terus sumbernya daging mentah tadi ya, daging mentah ataupun belum mateng. Jadi kalau di steak itu kan medium rare ya, yang belum mateng ya. Jadi sudah pinggir luarnya udah dalam, pinggirnya udah dalam, luarnya udah mateng, dalamnya itu masih agak mentah. Medium rare kan ya namanya ya. Nah, itu juga kalau bisa disarankan dihindari ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian suka kayak gitu ya konsumsinya jangan terlalu banyak-banyak. Sekali lagi kita nggak tahu kualitas ataupun mereka ngambil sapinya itu dari mana ya teman-teman. Ada yang memang kalau produsen peternakan kayak gitu kan mereka punya kualitas sendiri ya, punya standar sendiri kayak gitu. Dagingnya, nah ini bagaimana nih supaya nanti tetap aman. Nah, mereka tuh punya standar sendiri-sendiri. Tapi kan sekali lagi kita nggak tahu mereka itu ngambilnya dari mana, aman 100% atau enggak kayak gitu. Selain itu dari susu mentah atau segar, nah ini juga susu segar ya, dan sayuran yang terkontaminasi dari fekal. Nah ini juga misalkan ya, teman-teman nyuci sayurannya di sungai, nah kan nggak tahu kan ya, itu ada kontaminasi atau enggak, kayak gitu. Terus pencegahannya masak daging sampai mateng, jauhi susu yang tidak terpasteurisasi. Jadi kalau bisa terpasteurisasi, gitu ya. Terus ini yang sering tadi ya, ini sama ya ini ya. Jadi Staphylococcus aureus, E. coli, sama Clostridium botulinum. Nah ini jenis pangan yang beresiko menimbulkan foodborne disease ya. Jadi ini kebanyakan ini dagingnya nggak mateng kayak gitu. Terus ataupun setengah mateng. Seafood, nah, tadi kerang gitu. Terus ini keju bisa juga kena kayak gitu ya, kapang kayak gitu. Terus dia serealia itu juga bisa kena. Tadi kasusnya lumayan gede ya, sekitar 30% kayak gitu ya, jenis pangan yang kena foodborne disease-nya ya, sumber makanannya. Dan juga sayur, buah kayak gitu. Kalau dia terkontaminasi misalkan dari pas waktu nyuci kayak gitu, nyuci dia di sungai, nggak di air mengalir kayak gitu. Kan sungainya pegunungan beda ya sama sungainya yang ada di agak rendah gitu kan beda ya. Nah, itu juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini penyakit akibat foodborne disease. Yang pertama diare. Nah, diare itu dia frekuensinya segini ya teman-teman ya. Jadi 3 kali sehari atau lebih. Nah, konsistensinya itu dia encer. Terus dia juga ada diare akut ya. Ini kurang T nih, diare akut, kronik dan juga persisten gitu. Terus di sini transmisinya bisa lewat penularannya ya, bisa lewat makanan, dari air atau penularan dari orang ke orang. Dari orang-orangnya juga bisa lewat fekal ya, maksudnya ya. Jadi misalkan tadi contohnya ada fekalnya orang kayak gitu di sungai kayak gitu, ternyata dia terpapar, dia mandi di situ, dia ngambil airnya di situ kayak gitu. Jadi harus hati-hati kayak gitu. Apalagi sekarang itu kan sungai-sungai juga sudah banyak tercemar limbah pabrik ya, limbah pabrik. Jadi harus hati-hati. Terus kondisi cuaca yang meningkatkan morbiditas diare. Cuaca misalkan sampai banjir kayak gitu. Nah, itu juga bisa air sungai kan meluap ya. Nah, itu masuk ke rumah.
terus orangnya itu dia kerendam banjir kayak gitu, barang-barangnya kerendam banjir. Nah, itu juga bisa mengakibatkan transmisi di situ. Nah, WHO di sini menyebutkan penyakit infeksi ini diare dari ini ya, itu dari perkumpulan infeksi ya, penyakit infeksi kayak gitu. Diare itu 18%, pneumonia 14%, campak itu 5% pada anak usia balita. Jadi diare itu juga masih tinggi ya teman-teman ya. Nggak cuma di kondisi bencana ya teman-teman ya, di kondisi dia bukan bencana ya, nggak hanya di kondisi cuaca tapi juga di kondisi bencana itu juga bisa menyebabkan diare. Maksudnya bencananya nggak cuma banjir kayak gitu, gempa itu juga bisa menyebabkan peningkatan diare kayak gitu, karena ketersediaan airnya kurang kayak gitu. Dia nggak mandi atau mandinya mau nggak mau harus di sungai. Nah, itu juga bisa menambah peningkatan prevalensi dari kejadian diare. Nah, ini hampir semuanya sih sebenarnya ya yang menyebabkan diare itu mikroorganismenya. Ada E. coli, Shigella, Salmonella, Vibrio cholera, jadi menyebabkan kolera ya. Nah, ini protozoanya ada Giardia lamblia, ada Entamoeba, banyak banget kayak gitu. Tapi yang paling parah itu atau paling sering itu disebabkan oleh E. coli. Jadi hanya dia tuh 25% kayak gitu. Ini dia kontaminasinya tinja pada makanan ya. Nah, ini teman-teman transmisinya kayak gini ya. Jadi dari tinja, nah ini bisa dari jaringan tangan. Jadi misalkan tadi habis nyebokin anaknya atau habis cebok sendiri kayak gitu, ternyata nggak pakai sabun, cuma pakai air aja kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman misalkan lagi di tempat pariwisata gitu kan ya, BAB terus ternyata nggak ada sabun, makanya kemana-mana harus siap sedia ya teman-teman ya. Nah, karena ini transmisinya bisa dari jari tangan kayak gitu, ataupun dia dari lalat gitu. Kalau ini WC gitu ya, WC itu kan ada WC cemplung ya teman-teman, bukan WC jongkok ya, WC cemplung yang di kalian masih ada nggak ya? Kalau dulu saya tuh pernah menjumpai ya WC, bukan WC cemplung ya. Kalau WC cemplung itu kan di sungai ya. Ada WC kayak di dalam tanah, gundukan tanah kayak gitu. Jadi maaf ya, kayak kelihatan gitu kalau kita dari atas lihat ke bawah tuh kelihatan penumpukan BAB-nya. Nah, kalau nggak ditutup kan pasti di situ lalat akan masuk ya, teman-teman ya, akan masuk. Nah, itu bisa menjadi media transmisi dari berbagai mikroorganisme yang menyebabkan tadi diare kayak gitu. Lingkungan tanah kayak gitu. Makanya jarak antara ini apa namanya sumur, bukan sumur, apa septic tank ya, jarak antara septic tank dan sumur itu kalau nggak salah ya minimal 10 meter kalau nggak salah. Jadi itu sudah ada peraturannya teman-teman, kalau salah nanti bisa coba cari lagi ya. Jadi jarak antara septic tank dan sumur itu ada batasannya, jangan terlalu dekat karena bisa ini ya, airnya bisa kena ke tinjanya bisa kena ke sumur kayak gitu. Harus diperhatikan juga dari air kayak gitu ya, tadi air sungai kayak gitu. Nah, ini bisa ke makanan gitu. Misalkan tadi septic tanknya deket nih sama sumur kayak gitu. Sumurnya kita udah pede aja nih kayak gitu. Oh, ini sumurnya air tanah nih kayak gitu. Ini bersih gitu. Kita membilasnya dengan air mengalir kayak gitu. Tapi ternyata kan ada kontaminasi dari E. coli, kontaminasi dari Shigella kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu kayak gitu. Nah, itu makanannya itu nanti kita konsumsi. Jadi sebenarnya kalau melihat faktor risiko tuh pasti sangat banyak ya teman-teman ya. Sebentar ya. Kalau kita melihat faktor risiko tuh pasti sangat banyak ya teman-teman ya. Kalau nanti kalian belajar HACCP pun faktor risiko itu dia per bahan makanan itu pasti ada.
proses itu pasti ada kayak gitu. Dan itu ini ya, buat dokumennya juga lumayan susah. Dokumen ini apa namanya HACCP. Nah, ini faktor risiko diare, jadi dia dari karakteristik individunya lebih rentan pada baduta bawah 2 tahun ya. Status gizi balitanya juga bisa dipengaruhi nih, kalau status gizi balitanya dia kurang, dia buruk status gizinya kayak gitu, underweight, nah ini bisa juga kena infeksi, lebih mudah kena infeksi. Umur pengasuhan balita. Pengasuhan maksudnya ya, bukan umur pengasuh balita ya, maaf ya. Umur pengasuhan balita kayak gitu. Jadi usia balitanya tadi hampir sama sih. Tingkat pendidikan pengasuh balita. Ini tingkat pendidikannya maksudnya ya, misalkan kalau ibunya yang pengasuhnya atau neneknya yang pengasuhnya kayak gitu. Nah, itu dia bisa berkaitan dengan pengetahuan higien sanitasinya. Oh ya, ini berarti benar ya, umur pengasuh balita ya. Jadi kalau misalkan ibunya itu ataupun neneknya itu dia sudah agak tua kayak gitu, untuk mencari informasi biasanya agak males ya kayak gitu. Jadi ya udah gitu, nggak ada improvement pengetahuan tuh ya. Nah, ini pencegahannya. Jadi cuci tangan gitu, cuci tangan. Jadi sebelum, setelah memasak, setelah dia memberikan ASI kayak gitu, BAB gitu. Jadi semuanya ini ya merebus air juga kayak gitu. Kebiasaan makan anak di luar rumah nih kalau bisa dikurang-kurangin kayak gitu. Terus untuk faktor lingkungannya ini, faktor resikonya karena kepadatan perumahan ya teman-teman ya. Jadi untuk fasilitasnya, kepadatan perumahan, misalkan dia deket sama, bukan deket sih, jadi kalau padat biasanya kan untuk buang sampah itu kan ini ya, bisa juga terflot, bisa jadi nggak terpusat kayak gitu. Nanti akan menimbulkan penumpukan sampah gitu ya. Jadi untuk higien sanitasinya itu dia akan menurun kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kalau kepadatan penduduk itu kan kepadatan ya penduduk kayak gitu. Anak-anak misalkan dia main gitu. Mainnya kan ini ya berbanyak gitu. Nah, itu biasanya nggak pakai ini, nggak pakai alas kaki kayak gitu. Atau misalkan juga karena ini infrastruktur. Kalau padat penduduk tuh biasanya, kalau saya kan pernah ini ya, pernah tinggal di Jakarta kayak gitu. Nah, itu ada di daerah deket saya itu, dia nggak punya WC pribadi. Jadi ada WC umumnya gitu. Jadi memang karena padat penduduk, akhirnya untuk membuat WC sendiri tuh nggak bisa kayak gitu. Makanya dia buatnya WC umum. Kalau WC umum kan nggak tahu kebersihannya ya, maksudnya misalkan WC duduk nih kayak gitu. Orang ini sebelumnya ini nggak apa namanya dibersihkan ataupun disentornya baik atau enggak nih kayak gitu. Atau masih masih ditimbanya, bukan timba siapanya, cidok apa nih bilangnya ya, gayung kayak gitu. Misalkan dia nggak cuci tangan, habis itu megang gayung kayak gitu. Kan orang setelah itu yang masuk kan nggak tahu ya, kalau di gayung itu tuh ada bekas kotorannya kayak gitu kan, nggak tahu. Karena dipakainya rame-rame gitu. Ketersediaan sarana air bersihnya, nah ini juga perlu diperhatikan kayak gitu. Pemanfaatan SAB-nya, SAB itu ini ya, sarana air bersih dan juga kualitas air bersihnya. Selanjutnya ini gejala klinisnya, jadi ada diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi sedang, dengan dehidrasi yang berat kayak gitu. Nah, ini kalau dehidrasinya, diare tanpa dehidrasi biasanya belum ada tanda ini ya, belum ada tanda-tanda dehidrasinya ya. Kalau dia diare dengan dehidrasi kayak gitu, karena kan kalau diare kan ini ya, keluarnya dari pipis, dari apa namanya, BAB-nya kan cair ya, kayak gitu, encer kayak gitu. Jadi dia dehidrasi gitu, cairannya keluar semua kayak gitu. Ini bisa muntah,
haus, kencingnya berkurang karena memang keluar semua dari BAB ya. Nafsu makannya kurang kayak gitu, aktivitas fisiknya juga menurun gitu. Nah, kalau dia dengan dehidrasi ringan, nah itu terkena takikardi kayak gitu. Jadi bukan berdek sih, jadi jantungnya itu berdegup kencang, lebih kencang dari biasanya kayak gitu. Makanya namanya takikardia atau bisa sampai gemeteran kayak gitu. Nah, ini juga air kencingnya berkurang atau dia bisa sampai nggak sama sekali kencing, lesu, matanya cekung, bibir dan mulutnya kering, pucat, kayak gitu. Kalau dehidrasi berat itu dia sampai kesadarannya menurun dan juga kulitnya dingin dan pucat. Ya. Etiologinya, jadi etiologi itu penyebabnya ya. Jadi hostnya siapa? Kalau kita belajar yang tadi saya jelaskan ya, di pendidikan gizi itu penyakit yang menular itu kan ada trias epidemiologi kan ya. Ada host, ada agen, ada lingkungan kayak gitu. Hostnya siapa? Yang paling rentan ini contohnya balita kayak gitu. Agennya apa? Agennya faktor infeksi kuman, malabsorpsi dan faktor makanan. Infeksi enteralnya apa? E. coli, salmonella, vibrio cholera kayak gitu. Itu agennya, penyebabnya. Environmentnya apa? Lingkungannya, lingkungan biologis, lingkungan fisik, pencemaran lingkungan. Yang tadi yang ini ya. Mana nih? Yang ini faktor lingkungannya. Nah, kepadatan penduduk, terus dia kualitas airnya yang tidak terjamin kebersihannya, gitu. Terus selanjutnya ke cara penularannya. Jadi hampir sama sebenarnya tadi ya. Jadi penularannya bisa lewat lalat, bisa lewat tanah, bisa lewat air, bisa lewat air yang menyerap di tanah kayak gitu. Ini kayak septic tank kayak gitu ya. Nah, ini groundwaternya. Nah, ini dari fekal nih ataupun dari kotoran hewan kayak gitu. Ini bisa fekalnya bisa dari tanah, jaringan tadi jaringan tangan kayak gitu atau dari saluran airnya kayak gitu atau dari latrinnya. Latrin itu ya WC sih kayak gitu. Terus ini karena tadi ya lalat kayak gitu dibawa oleh lalat kayak gitu. Terus dia pencemarannya itu dari tanah ataupun dari permukaan air atau dari permukaan air di dalam tanah kayak gitu. Nah, ini secara umum itu dia pada makanan ya, ada juga pada minuman, bisa kena juga di sayur buah. Kalau misalkan dia dibersihkannya pakai ini nih, ini kan banyak nih. Ini juga ya, waterborne sewage. Nah, ini dia ngaruhnya ke foodborne-nya ya, ke manusianya ya. Fish and shellfish kayak gitu. Shellfish itu apa? Ada yang tahu shellfish itu apa? Bukan selfie ya. Apa? Sebagai jabai kerang. Kan ya. Kerang. Jadi di sini lebih spesifik ya teman-teman ya, nggak bilang seafood ya, tapi shellfish. Jadi ikan dan juga shellfish kayak gitu. Yang dia kontaminasinya dari air gitu. Ini penanganannya ya, tadi oralit, zinc. Nah, ini konsumsinya kalau anaknya kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan kayak gitu. Ini kan kalau kurang dari 6 bulan sebenarnya memang harus ASI eksklusif. ASI eksklusif itu kan tidak diberikan konsumsi selain ASI ya. Ini harus di ini apa namanya? Dikonsultasikan dulu ke tenaga kesehatan atau ke dokternya kayak gitu. Dan juga karena nih pada balita tetap diberikan ASI dan juga makanan kayak gitu, MPASI-nya. Jadi walaupun dia sakit tetap dia harus ASI, tetap dia harus mengonsumsi MPASI. Jangan sampai nggak konsumsi sama sekali, gitu ya. Nah, ini sama ya, pencegahannya di sini lebih ke hygiene sanitasi. Jadi memberikan ASI, MPASI, air bersih, mencuci tangan, menggunakan jamban dengan benar, membuang tinja bayi yang benar. Nah, ini tadi ya, pampersnya itu harus dibuntel ya, teman-teman ya. Jangan dibuang seenaknya, terus terbuka BAB-nya kayak gitu.
Pemberian imunisasi campak juga harus kayak gitu, terus penyehatan lingkungan kayak gitu. Selanjutnya kolera. Nah, ini juga diare juga ya, tapi dia bakterinya beda sama yang tadi. Ini Vibrio cholera kayak gitu. Infeksinya bisa ringan atau tanpa gejala, tapi terkadang itu dia juga parah. Jadi ini tergantung orangnya ya, gitu ya. Imunitas di orangnya kayak gitu. Imunitas itu belum tentu dia ini ya teman-teman ya. Kalau kemarin kalian lihat COVID gitu ya, kayaknya sehat kayak gitu. Tapi secara imunitas di dalam tubuh, imunnya kayak gitu, apa namanya, limfositnya atau sel darah putihnya menyerang penyakitnya tuh kadang ada yang beda-beda kayak gitu. Jadi belum tentu anak muda itu enggak, itu dia enggak sakit, orang tua sakit gitu enggak, tergantung imunitasnya kayak gitu. Nah, ini diarenya ini sangat encer, dia bisa menyebabkan muntah-muntah juga dan kram di kaki. Ini transmisinya jadi dari fekal ya, jadi primernya tuh pada fekal kayak gitu, terus pada pembuangan kotoran juga itu, septic tank ya, terus dia pengolahan air minum yang nggak memadai kayak gitu. Jadi kalau misalkan sumbernya masih dari sungai itu, kan kita nggak tahu ya, walaupun di pegunungan tapi ternyata dipakai buat BAB kayak gitu kan nggak tahu ya gitu. Ini sumber makanannya lagi-lagi kerang-kerangan ya yang dimakan mentah kayak gitu. Ada loh ya yang kerang-kerang yang dimakan mentah ya kayak gitu. Kebanyakan kalau food blogger gitu kan ada yang dimakan mentah ya. Nah, kalau bisa konsumsinya itu dalam keadaan matang, direbus dulu kayak gitu. Ini sebenarnya tidak menular person to person ya, jadi nggak kayak virus gitu, nggak ya. Nah, pencegahannya minum safe water, mengonsumsi makanan yang matang, hindari konsumsi ikan kerang mentah, dan salad udang yang mentah. Itu ada salad udang yang mentah itu. Selanjutnya disentri. Nah, ini juga sama, dia diare, cuma dia dari Shigella ya, teman-teman ya. Bukan si gila ya, Shigella. Nah, ini penyebab diare tersering kayak gitu. Disentri itu ada disentri baciller dan juga disentri amoeba. Kalau amoeba ini disebabkan protozoa, kalau yang disentri baciller ini dia bakteri. Tuh. Nah, ini kalau yang amoeba ya, jadi ada amebiasis intestinal, jadi dia dikategorikan akut dan juga kronis ya, teman-teman ya. Jadi amebiasis yang akut itu dia masih baru-baru gitu ya, terkena kontaminasi dari amobanya gitu. Jadi ini tandanya, gejalanya kayak gitu, nyeri pada bagian abdomen paling bawah, di bawah perut kayak gitu, rasa tidak enak pada perut dan sering keinginan untuk buang air besar. Jadi dia diarenya itu lunak, berair dan berisi sejumlah darah dan juga berlendir. Nah, ini bisa sampai 10 kali per hari, teman-teman. Kalau diare yang ini tadi kan dia lebih dari 3 kali, 5 kali lah ya. Nah, ini dia sampai 10 kali per hari. Ini pasti diarenya sampai mengakibatkan dehidrasi yang sangat parah. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau akut itu tidak diobati akan sembuh dengan sendirinya. Cuma kalau dia sampai 10 kali per hari, orangnya penurunan kesadarannya sudah mengalami penurunan, ya mau nggak mau harus diobati ya. Jadi bukan didiamkan saja kayak gitu. Kalau yang kronis ini diarenya sampai ada bercak darahnya, dia BAB-nya sampai sangat menurun kayak gitu. Kalau nyeri pada abdomennya tuh dia kadang ada, kadang enggak kayak gitu ya. Jadi enggak selalu ada kayak gitu. Nah, ini kalau yang dari apa nih? Infeksi amoeba dari Histolica extraintestinal kayak gitu. Ini ditemukan di hati. Nah, ini dia juga dari fekal ya, gitu ya. Bisa dari fekal juga kayak gitu. Cuma kadang itu ini dia harus ada pemeriksaan lebih lanjut, karena kadang itu kalau diperiksa ini apa namanya, diperiksa dari tinjanya itu dia nggak ada, teman-teman. Jadi harus diperiksa lebih lanjut. Sebentar ya.
Jadi dia sering negatif ya, sering negatif adanya kista sama trofozoitnya kayak gitu. Nah ini siklusnya ya, siklusnya yang histolika. Mulai dari makanan atau minuman yang dia terkontaminasi kista gitu ya. Habis itu dia manusianya menelan kista, terus dia akan ke saluran pencernaan di usus besar kayak gitu. Ini ke usus besar, terus trofozoitnya kembali lagi ke dalam tinja gitu. Jadi menurun lagi ke tinja. Ini muter nih sebenarnya kayak gitu. Nah, kita ke sini manusia yang dia ini dampaknya kayak gitu menembus usus besar. Jadi mulai dari usus halusnya, usus besarnya ini dia melalui darah terus ke trofozoitnya. Jadi trofozoitnya tuh menuju ke usus besar, terus dia ke hati, ke bagian paru-paru, ke otak, dan juga ke jaringan lainnya kayak gitu. Nah, itu tadi mengakibatkan apa tadi? Mengakibatkan apa tadi? Mengakibatkan diare ya nanti ya, tapi memang dia sangat susah dideteksi di tinja kayak gitu. Nah, kista itu biasanya ditemukan di feses yang dia agak padat gitu ya, jadi bukan yang encer karena agak susah kayak gitu. Kalau trofozoit, nah itu di tinja yang agak lembek, jadi beda-beda ditemukannya. Kalau kista itu di fesesnya agak padat, kalau trofozoitnya di yang lebih lembek kayak gitu. Kalau trofozoit itu dia lebih lebih apa namanya? Lebih mudah hancur ya, kayak gitu. Kalau kista dalam tinja terus dia masuk kayak gitu, nah dia tuh akan bertahan berminggu-minggu. Jadi sebenarnya lebih 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 agak bahaya kista sih sebenarnya ya, karena dia bertahan berminggu-minggu nih pada organ-organ sini nih, hati, paru-paru dan lain-lainnya. Gitu. Kalau kista kan kalau trofozoit kan dia lebih mudah hancur ya. Terus selanjutnya pengobatannya apa? Dia konsumsi ini, emiten hidroklorin, quinin, metroninazol kayak gitu. Terus ini menurut penelitian ya, ini lebih efektif dan tidak ditemukan kista maupun trofozoit pada pemeriksaan tinja 62,5% penderita. Pencegahannya sama sebenarnya ya, lebih ke hygiene sanitasi. Jadi mau cuci tangan, mau konsumsi air mata, hindari makanan sayur, ikan, daging mentah, mencuci sayur sebelum memasak, mencuci bersih buah sebelum masak, dan mencuci alat makanan menggunakan sabun. Nah, ini do and done-nya. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri ini tuh. Jadi ini sebenarnya bukan ada yang kebalikan, ada yang bukan ya, gitu ya. Jadi ini yang donnya itu dia dicuci ininya apa namanya dagingnya, poultry-nya, seafood-nya, aged-nya kayak gitu. Nah itu dicucinya pakai sop ya teman-teman ya untuk yang aged, untuk yang telur kayak gitu ya. Kalau yang seafood, poultry, was meat, nah itu sebenarnya kebiasaan kita kan mencuci pakai air ya. Nah sebenarnya tuh bisa direndam ya, bukan direndam direbus sebentar kayak gitu, habis itu diolah kayak gitu. Poultry unggas-unggasan tuh sebenarnya lebih bagusan itu bukan dibersihkan pakai air ya, tapi dia direbus sebentar terus habis itu dia diolah, mau diolah digoreng ataupun diungkep kayak gitu. Nah ini do-nya wash hand with soap and ini ya air yang mengalir kayak gitu. Terus don't-nya use soap and detergent on food. Jadi nggak boleh ya menggunakan deterjen ke makanan kecuali kalau misalnya buah-buahan nih kayak gitu, bukan deterjen sih. Itu kan kayak ini ya cairan pembersih. Nah, itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau dia sabun ataupun dia deterjen gitu kayak deterjen cuci baju kayak gitu tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi harus cucinya di air yang mengalir kayak gitu. Atau bisa di apa namanya habis dari air mengalir terus dia di tapin ini loh tisu kayak gitu. Atau kalau sekarang kan kalian lihat tuh salad spinner kayak gitu, jadi untuk mengeringkannya itu pakai alat kayak gitu, itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Terus ini daunnya ini yang
yang nggak mateng kayak gitu. Nah, ini biasanya jangan berdekatan dengan makanan yang lain ya, mengakibatkan cross kontaminasi. Misalkan kalau kita menyimpannya di kulkas kayak gitu. Nah, kalau bisa nih ini di wrap atau dia pakai ini apa namanya, wadahnya itu juga tertutup rapat kayak gitu. Jangan sampai dia terbuka bersampingan dengan makanan yang apa namanya, fresh juga kayak gitu. Terus apalagi nih, ini clean cooking surface, terus dia yang ini reuse plate, jadi tadi ya telenan ya. Terus ini cook meat, jadi dia harus ada internal temperaturnya, optimumnya itu berapa gitu ya, 100 derajat Celcius gitu ya. Kalau ini dia nggak ngecek ya, nggak ngecek pakai temperatur. Sebenarnya kan kalau rumah tangga pasti nggak ngecek pakai temperatur ya teman-teman ya. Kita kalau di jasa boga ataupun di hotel biasanya ada temperaturnya untuk ngecekin suhunya berapa kayak gitu. Nah kalau di rumah tangga nggak ngecek, nah tetap harus dilihat. Kalau misalkan ngerebus ya sampai dia airnya menggelembung kayak gitu ya, atau misalkan kalau dia daging kayak gitu usahakan dia matang sempurna, jadi dicek gitu ya pakai pakai apa namanya, pakai garpu sudah matang atau belum kayak gitu, atau diiris sedikit ya gitu untuk memastikan di dalamnya itu sudah matang atau belum gitu. Nah ini juga nih donnya allow food to cool before refrigerate kayak gitu. Jadi dia makanannya itu yang kayak apa tuh maksudnya ya, makanannya itu yang dingin, jadi dia makanannya yang dingin ya sebelum dia masuk ke refrigerator, jadi yang beku kayak gitu ya, yang beku yang dari kulkas kayak gitu. Nah itu kalau bisa dipanaskan atau direndam di air yang hangat, misalkan kayak daging kayak gitu, itu kalau bisa direndam di air hangat terlebih dahulu kayak gitu. Jangan ditaruh juga bersebelahan dengan makanan-makanan yang fresh juga di refrigerator kayak gitu. Jadi kalau kulkas itu kan ada chiller ya, ada atasnya tuh apa, freezer kayak gitu. Jadi kalau di chiller itu, di chiller itu kan makanannya biasanya nggak terlalu tahan lama dibandingkan di freezer ya teman-teman ya. Jadi usahakan untuk memanaskan terlebih dahulu kayak gitu. Nah, di sini do-nya keep meat, poultry, seafood warm. Jadi ini coba kalian ubah ke derajat Celcius ya. Jadi berapa gitu ininya, apa dipanaskannya kayak gitu. Nah ini malah dia nggak boleh lebih dari 2 jam malahan di sini ya, atau dia nggak boleh lebih dari 1 jam kalau temperaturnya di atas 90 derajat Fahrenheit. Jadi nggak boleh terlalu lama makanannya itu di suhu ruang kayak gitu. Jadi mungkin dipanaskan kembali, nanti ya dunya ini dipanaskan kembali, atau atau ya makannya langsung habis gitu. Nah, ini 5 keys to safer food. Jadi keep clean ya, supaya raw and cook thoroughly. Jadi memang temperaturnya itu harus tadi ya, harus harus berapa Fahrenheit, kalau Celcius ya 100 derajat Celcius kayak gitu. Keep food at safe temperature gitu. Kalau ini pakainya apa nih? Celcius ya. Ini kan di sini ada danger zone-nya ya, teman-teman ya. Danger zone-nya itu dari 5 sampai 60 kan ya. 60 derajat Celcius. Jadi kalau kalian masaknya nggak sampai 100 derajat Celcius ya ini antara 5 sampai 60 ya dia danger zone. Jadi mikroorganismenya itu belum hilang kayak gitu. Jadi belum aman kayak gitu. Terus use safe water and raw material gitu. Jadi airnya air mengalir kalau nyuci gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah jam 9 nih. Kalian nggak ngantuk kan? Mana nih?
Ada yang mau ditanyakan? Ini penugasannya ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan PJMK membagi teman-teman ya satu kelas gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalkan mau urut sesuai sama NIM-nya ya. Jadi ini satu kelompok itu adalah 5 orang. Ada 5 orang gitu. Jadi nanti kalian cari 3 kasus foodborne illness di dunia, di review kasusnya itu dia dijelaskan gitu ya, dijelaskan dia penyebabnya apa, bagaimana cara mencegahnya, penanganan dari negara tersebut tuh bagaimana, kayak penanganan kasusnya itu bagaimana, kayak gitu. Sebelumnya direview dulu, maksudnya kasusnya itu terjadi kapan, terus dia orang yang terkena keracunan berapa, kayak gitu, atau yang dia meninggal itu berapa, kayak gitu. Baru nanti dijelaskan penyebabnya, terus bagaimana cara untuk mencegahnya, kayak gitu. Untuk format laporannya, jadi ada cover, ada review kasus serta penjelasannya, dan referensinya gitu. Jadi referensinya nih dari 3 kasus ini kalian ngambilnya dari jurnal mana gitu, atau mungkin dari berita mana kayak gitu. Nah itu dimasukkan di daftar pustaka kayak gitu. Nah ini tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PDF ya teman-teman ya. Ini nggak ke email ya, tapi nanti silakan buat Google Drive satu per kelas, nanti silakan buat Google Drive. Terus nanti silakan add saya ya, fitriana@unesa.ac.id. Jadi silakan ditambahkan sebagai editornya ya. Kalau yang lain nanti bisa sebagai viewer aja kayak gitu. Dikumpulkan minggu depan Selasa ya. Selasa ini bisa sampai jam 23.59 ya. Jadi nanti terserah gitu. Ada yang mau ditanyakan mengenai penugasannya? Ini sudah ngantuk ya kayaknya ya. Kalian ya? Iya, Bella, gimana? Izin bertanya, Bu. Saya Bella Sukma dari NIM 135 kelas D. Saya ingin bertanya bukan masalah tugas, Bu, tapi tentang materinya. Kan sekarang kan banyak makanan mentah yang katanya udah disterilkan gitu, Bu, dan itu katanya sudah aman. Nah, itu apa benar sudah aman apa gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Disterilkan itu gimana? Bisa dijelaskan? Disterilkan yang sampai katanya nggak berbau amis gitu, Bu. Nggak berbau amis. Iya, sampai dagingnya juga kayak mateng gitu jadinya. Berarti dagingnya mateng? Sudah mateng? Belum, Bu, tapi seperti mateng, empuk gitu, Bu, katanya, Bu. Terus katanya disterilkan gitu. Kok saya jadi bingung ini? Kamu lihat beritanya di mana? Disterilkan maksudnya dia ke Yang daging gitu? Atau mana? yang itu, Bu, makanan salad Thailand itu loh, Bu, kan katanya disterilkan gitu.